Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya atas nama Wahyu Akbar Febrianto dengan NIM D1A116280. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh perjanjian innominat. Saya mengambil salah satu contoh, yaitu adalah terhadap perjanjian kredit. Yang pertama saya akan menjelaskannya. Persetujuan atau kesepakatan yang dibuat antara bersama dengan antara kreditor dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan. Hal mana pihak debitur wajib mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai dengan biaya maupun bunga yang telah disepakati. Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam perjanjian kredit yaitu adalah yang pertama adanya persetujuan atau kesepakatan, yang kedua adanya dibuat bersama antara kreditur dan debitur, yang ketiga adanya kewajiban debitur. Yang selanjutnya kewajiban debitur. Yang pertama mengembalikan uang atau kredit yang telah dipinjamnya, yang kedua membayar bunga, dan yang ketiga biaya-biaya lainnya. Selanjutnya yaitu adalah definisi singkat, karena hanya difokuskan pada hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Pada dalam perjanjian kredit ini itu sendiri yang paling prinsip adalah kesepakatan antara para pihak, di mana perjanjian bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang diwajibkan nasabah maupun debitur untuk melunasi hutang-hutangnya setelah dalam jangka waktu yang telah ditentukan maupun telah disepakati bersama. Sultan Remi Sadeni mengemukakan 3 ciri perjanjian kredit. Yang pertama bersifat konsensual, di mana sifat konsensual yaitu adalah dari suatu perjanjian kredit merupakan ciri pertama yang memberikan berdasarkan dari perjanjian pinjam meminjam uang yang bersifat nyata atau real. Perjanjian kredit adalah perjanjian yang disebut dalam bahasa Inggris ion of money menurut hukum Inggris yang dapat bersifat real maupun konsensual. Yang kedua yaitu penggunaan kredit tidak dapat digunakan secara leluasa, yang dalam artinya debitur yaitu tidak dimungkinkan atau tidak diperintahkan untuk dapat gunakan secara leluasa keperluan untuk tujuan suatu tertentu nasabah, seperti yang dilakukan oleh peminjam uang atau debitur pada janji peminjam uang. Pada perjanjian kredit, karena kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang tepat atau yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, dan pemakaian yang menyimpang dari suatu tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak. Yang selanjutnya yaitu adalah syarat penggunaannya, di mana yang membedakan perjanjian kredit dan perjanjian pinjam meminjam uang adalah mengenai syarat penggunaannya. Perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, di mana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit pada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga-bunga serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara keduanya. Adapun unsur-unsur perjanjian kredit yaitu ada 4. Yang pertama adanya subjek hukum, yang kedua adanya objek hukum, yang ketiga adanya prestasi, yang keempat adanya jangka waktu tertentu yang ditentukan. Yang selanjutnya yaitu adalah subjek dalam perjanjian kredit ini yaitu adalah kreditor dan debitur, di mana kreditor adalah orang atau badan hukum yang memberikan kredit kepada debitur. Debitur di sini adalah orang atau badan hukum yang menerima kredit atau kreditor. Objek dari dalam perjanjian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang berkewajiban pihak meminjam uang untuk melunasi hutang-hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan demikian dapat disimpulkan adalah
unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian kredit sebagaimana disajikan berikut ini, yaitu yang pertama adanya kepercayaan, di mana kepercayaan yaitu adalah suatu keyakinan si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu yang akan datang. Yang kedua, waktu, di mana masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang juga, di mana dalam unsur waktu ini tergantung pengertian nilai yang disebut dalam bahasa Inggris agio, yaitu adalah dari uang yang adalah sekarang lebih nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang, yaitu uang akan lebih besar. Yang ketiga, degree of risk, yaitu suatu tingkat risiko di mana yang dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu tertentu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Yang selanjutnya saya akan membacakan, di mana di sini rancangan undang-undang ini terdiri atas 16 bab dan 80 pasal. Hal-hal yang diatur dalam rancangan undang-undang perkreditan perbankan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, 1. Ketentuan umum. Yang kedua, dalam ketentuan umum dijelaskan tentang berbagai pengertian yang berkaitan dengan kredit perbankan. Yang ketiga, ruang lingkup asas. Yang keempat, perjanjian kredit. Yang kelima, kebijakan penyediaan dan pemberi kredit. Yang keenam, kredit usaha kecil. Yang 9, jaminan kredit atau dan akibat hukum. Yang 10, kepailitan. Yang ke-11 terakhir yaitu adalah one prestasi. Yang selanjutnya saya akan membacakan kredit menurut tujuannya. Kredit menurut tujuannya merupakan pengulangan kredit yang didasarkan kepada maksud dan tujuan penggunaan kredit tersebut, di mana kredit ditujukan atau berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3 macam sebagaimana yang disajikan berikut ini, yaitu adalah ada 3. Yang pertama, kredit konsumtif, di mana yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya konsumtif. Yang kedua, kredit produktif, yaitu adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya produksi. Yang ketiga, kredit perdagangan. Kredit perdagangan itu adalah kredit yang diberikan dengan persetujuan untuk membeli barang-barang atau untuk dijual kembali. Kredit perdagangan terdiri atas 2 unsur, yaitu kredit perdagangan dalam negeri, yang kedua kredit perdagangan luar negeri. Yang selanjutnya, kredit berdasarkan penawaran yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Kredit juga dapat digolongkan berdasarkan penawaran yang dilakukan oleh lembaga perbankan kepada nasabahnya, di mana jenis kredit ini yang ditawarkan oleh lembaga perbankan berbeda antara lembaga perbankan yang satu dengan lembaga perbankan lainnya. Masing-masing bank menawarkan kredit yang berbeda ke lembaga maupun pada nasabahnya masing-masing. Saya ambil salah satu contoh, yaitu adalah kredit yang ditawarkan oleh Bank Mandiri. Ada 4 jenis kredit yang ditawarkan oleh Bank Mandiri kepada nasabahnya, yaitu adalah kredit multiguna mandiri, KPR Geraha Mandiri, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Keempat jenis kredit tersebut disajikan dalam berikut ini, yaitu yang pertama, kredit multiguna, yaitu dengan tujuannya antara lain yang pertama biaya sekolah, berobat di rumah sakit, berlibur, biaya resepsi maupun pernikahan. Yang keempat, renovasi rumah maupun membeli perlengkapan rumah. Yang selanjutnya KPR Geraha Mandiri, yaitu untuk bertujuan yang pertama minimal 25 juta dan maksimal 5 miliar. Yang kedua, jangka waktu pengembalian kredit disesuaikan dengan kemampuan penerima kredit maksimum 15 tahun. Yang selanjutnya, biaya-biaya yang dikenakan kepada penerima kredit yaitu meliputi ada beberapa unsur. Yang pertama, provisi,
profesi kredit, yang kedua biaya administrasi, yang ketiga biaya lain-lainnya yaitu notaris, taksasi, agunan, dan premi asuransi. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan maupun pengucapan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.